Yuk bergabung dengan saya di komunitas Kabisa. Caranya bagaimana teman-teman bisa hubungi kami di nomor 0813 57517981. Saya sebagai mentor, insya Allah akan selalu mendampingi Anda, mementori Anda sampai Anda berhasil di bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bahagia sekali di saat ini kita bisa bertemu bertatap muka di Zoom ya bersama komunitas Kabita, dan luar biasa. Terima kasih Coach Ruhan, suhu saya, guru saya, panutan saya yang saat ini memberikan kesempatan saya untuk sharing di sore ini. Nah, teman-teman yang mau di-sharingkan sore ini tentang membangun bisnis brilian, begitu ya. Nah, Masya Allah, tentunya teman-teman tadi sekilas Gus Ruhan memberikan informasi bahwa brilian ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Brilian ini dibangun oleh sebuah perusahaan yang dahsyat ya. Pilar-pilarnya udah kuat banget, baik secara finansial, kekuatan perusahaannya, kekuatan produknya, dan sudah terbukti ribuan orang menjalankan usaha di sini dan sukses gitu. Dan alhamdulillah 9 tahun saya istiqomah di Brilian ini, saya sudah mendapatkan banyak banget gitu ya. Alhamdulillah sudah 32 motor, 16 mobilio, 3 Pajero, dan 2 kali luxury atau double luxury. Nah, Brilian ini sebuah sistem di mana sistem ini dibuat dengan cerdas ya. Saya yakin di Brilian ini teman-teman tidak salah pilih. Jadi bersyukur untuk teman-teman yang masih istiqomah di bisnis ini ya. Di luar sana ada bisnis baru yang jauh dengan kita sistemnya. Kalau teman-teman mempelajari dengan detail, melihat dengan teliti, maka Brilian Biz ini adalah sistem yang sudah dibuat dengan sangat cerdas. Dan insya Allah di sini teman-teman akan bisa sukses. Ya, sukses karena sistem yang dibangun adalah sistem yang memang berpihak untuk mitra. Seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa sukses di bisnis ini? Membangun bisnis Brilian ini seperti apa sih gitu. Nah, untuk membangun bisnis di Brilian Biz, tentunya teman-teman harus punya keyakinan yang kuat. Keyakinan akan marketing plan yang tadi dijelaskan, keyakinan tentang ownernya. Ownernya siapa, backgroundnya seperti apa, siapa yang mengomandani bisnis ini gitu loh. Kalau dibandingkan di lain-lain, itu tak rasa Pak Feb itu enggak ada tanding gitu. Kemampuannya, intuisinya, visionernya, itu luar biasa. Itu dari ownernya, dari perusahaannya. Beliau memiliki pengalaman yang luar biasa di bisnis networking. Dan terbukti beliau membawa perusahaan ini menjadi perusahaan yang terbaik. Perusahaan dengan skala internasional, karena di beberapa negara bisnis ini juga dijalankan dan memiliki orang-orang yang sukses di bisnis ini. Gitu ya. Mitra saya di Malaysia juga bisa tembus motor gitu ya. Mobil, artinya bisnis ini bisa dijalankan di mana saja. Terus kalau kita lihat marketing plan-nya sudah nggak ada tanding gitu loh. Secara finansial kita bisa merasakan harian, mingguan, bulanan, dan itu dirasakan banyak orang. Terus dari sistem pengumpulan poinnya, penghargaan perusahaan kepada mitra-mitra yang menjalankan usaha ini dengan mengumpulkan omset secara berjamaah, secara akumulasi, ini luar biasa. Ini yang menjadikan mitra-mitra di PT BES, khusus di Brilian, akan menjadi orang-orang yang luar biasa kaya gitu. PNS rendahan kayak saya ini bisa mendapatkan miliaran, itu gara-gara sistem. Gara-gara sistem yang dibuat oleh Pak Haji Febrian gitu. Bukan karena kami hebat, tapi karena sistem ini mendukung. Makanya terbukti kan teman-teman di sini ada yang cuman tukang parkir, penjual sayur keliling, orang PNS rendahan kayak saya bisa sukses di bisnis ini. Jadi teman-teman mesti yakin dalam menjalankan usaha ini. Udah nggak usah toleh-toleh. Kemarin saya sempat noleh itu.
untuk melihat. Ternyata begitu saya lihat dan brilian, the best, yang terbaik, saya langsung gaspol di sini dan Masya Allah gitu ya, nggak ada lawan, nggak ada tanding gitu. Terus kekuatan perusahaan, teman-teman bisa melihat banyaknya item produk yang sudah disiapkan oleh PT BES untuk mitra-mitranya. Ada produk-produk yang banyak dibutuhkan oleh banyak orang. Dan itu sudah terbukti dengan ribuan testimoni. Artinya kualitas produknya nggak main-main. Ya, dan nggak gampang sebuah sistem perusahaan networking memiliki item produk yang sebanyak ini gitu loh. Dan kita bangga untuk itu. Kekuatan produknya, kekuatan finansialnya. Nggak ada kan mitra-mitra PT BES yang gajiannya sampai telat, rewardnya nggak cair gitu. Kecuali mereka-mereka yang melakukan kesalahan atau mereka-mereka yang memang tidak benar. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah yakin dengan perusahaannya, kita yakin dengan diri kita, insya Allah kita juga akan yakin membawa mitra-mitra kita untuk sukses bareng-bareng. Nah, kunci di bisnis ini adalah di mitra-mitra kita. Jadikan mitra-mitra kita ini sukses, maka bisnis kita juga akan sukses. Jadikan ilmu di PT BES ini merata untuk bisa diterima mitra-mitra kita, sehingga terduplikasi dengan baik. Buat pelatihan, buat pertemuan, undang mentornya, undang manajemen terbuka dengan orang-orang yang akan mampu memberikan ilmu dan menjadikan kita bisa melaju di bisnis ini gitu. Jangan tertutup, jangan eksklusif. Karena ilmu itu di luar biasa gitu. Jadi intinya Bapak Ibu lakukan duplikasi. Karena kekuatan duplikasi ini yang akan menguatkan mitra-mitra kita, tim kita untuk bisa sukses bareng-bareng. Kalau mitra-mitranya sukses bareng-bareng, kita nggak perlu nanya lagi, leadernya juga pasti sukses. Karena sistem yang dibuat tadi. Seperti itu. Sebenarnya saya di bisnis ini juga nggak pinter-pinter banget. Tapi karena mau belajar dengan Coach Ruhan, mau belajar dengan Kapten Nurkolis, mau belajar dengan teman-teman yang lain, alhamdulillah sedikit-sedikit ilmu itu saya dapatkan. Nah, kalau ilmu itu sudah kita dapatkan, jangan cuma berhenti di kita. Tapi sharingkan lagi ke teman-teman yang lain, ke mitra-mitra yang lain. Jadikan ilmu yang kita punya itu juga dimiliki oleh tim-tim kita. Cara promosinya, cara prospeknya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya di bisnis ini itu sudah lengkap sekali. Apalagi yang di jalur-jalurnya Coach Ruhan itu luar biasa. Ilmu beliau luar biasa gitu. Teman-teman jangan hanya sering rajin ikut Zoom, ikut pelatihan. Tapi kalau teman-teman tidak lakukan, itu hanya berhenti di ilmu saja. Tanpa dipraktekkan, hasilnya juga nol besar gitu. Jadi, lakukan yang kita tahu. Sedikit yang kita tahu, kita lakukan, insya Allah ini ada hasilnya. Nah, jadi membangun bisnis brilian ini adalah dari diri kita. Keyakinan kita. Seperti itu. Kalau ilmu mas saya nggak pinter-pinter banget. Kita bisa sharing bareng. Jadi apa yang kita tahu, kita lakukan, kita kerjakan, dan kita doakan. Karena apa yang kita lakukan dan kita doakan, insya Allah yang akan menjadikan bisnis kita bertahan. Nah, kira-kira teman-teman yakin nggak dengan bisnis brilian? Yakin nggak dengan bisnis brilian? Dengan sistemnya? Dengan company profilnya yakin. Dengan diri teman-teman sendiri yakin nggak? Nah, kunci utamanya itu diyakin dulu. Nah, begitu kita sudah yakin Bapak Ibu, kita akan jauh lebih mudah menjalankan bisnis ini. Apalagi dengan sistem Brilliant Biz yang sangat memudahkan kita untuk sukses, ini pasti bisa. Dulu awal bangun bisnis semua ditawari atau pilih-pilih target, lalu banyak main online atau offline. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, kalau saya, sistem saya adalah saya jalankan usaha ini online, ini baru memulai ya, saya banyak di offline. Jadi saya tidak pernah pilih-pilih siapa yang akan saya tawarin.
Karena saya tidak pernah tahu yang masuk saya itu siapa yang akan menjadi peraih luxury. Jadi saya selalu tawarkan ke semua orang. Dan prinsip saya, 100 meter di sekitar saya adalah calon prospek saya. 100 meter di sekitar saya adalah calon-calon orang sukses di tim saya. Jadi saya tidak pernah pilih-pilih target. Saya di ATM, di bank ketemu orang ya saya tawarkan. Saya sebar-sebar brosur, saya tawarkan, saya ajak buka omongan, seperti itu. Nah, sebanyak mungkin saya tawarkan kepada banyak orang, karena saya tidak pernah tahu dari sekian banyak yang saya tawarkan, mana yang akan menjadi tim saya. Siapa yang akan menjadi orang-orang yang sukses di tim saya. Jadi seperti itu. Kalau sekarang tentunya teman-teman bisa mengkolaborasikan antara online dan offline. Kalau saya yang offline saja seperti ini, coba kalau saya jalankan dengan online, tentunya kolaborasi yang sangat luar biasa. Di online kita bisa berhemat waktu, tenaga, jarak, itu tanpa batas gitu. Lakukan saja. Selama di 100 meter di sekitar kita itu ada orang yang masih nginjak tanah, gitu ya, dia nggak gila, ya udah itu di prospek. Tiap hari pasang status, baik di WhatsApp, di Facebook, karena kita nggak pernah tahu status kita siapa yang baca. Intinya positif saja, nggak usah pilih-pilih siapa yang akan diprospek, lakukan saja, prospek saja. Semakin banyak Anda memprospek, maka ada kemungkinan orang yang akan menolak, dan pasti ada kemungkinan orang yang akan bergabung. Seperti itu. Jadi untuk target saya tidak pernah mentargetkan siapa yang saya tawarin. Begitu. Ada yang mau bertanya, boleh Bun? Boleh banget. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya. Apa agenda yang konsisten yang Bunda terus lakukan ke tim Bun yang Masya Allah. Agenda yang rutin dan konsisten saya lakukan adalah setiap hari Rabu dan Minggu wajib buat saya ada di base campnya Tim Mantap di Malang dan hari Rabu. Jadi kalau mereka membutuhkan saya, tempatnya pasti di situ dan mereka yang merapat. Seperti itu. Selain Rabu dan Minggu, saya membantu mitra untuk melakukan home sharing. Wajib home sharing untuk mitra saya. Jadi hampir tiap hari saya ada jadwal home sharing. Apalagi di situasi sekarang yang kondisi seperti ini ya, tim saya banyak hancur. Nah, itu home sharing membantu sekali untuk memberikan penjelasan secara detail, dan alhamdulillah banyak yang balik karena kita menguasai marketing plan kita. Kita nggak perlu menguasai marketing plan orang lain, tapi kuasai marketing plan kita, maka kita bisa menjelaskan kelebihan-kelebihan marketing plan kita. Dan alhamdulillah banyak yang balik. Alhamdulillah. Bunda kan masih bekerja ya Bun ya. Itu home sharingnya pulang kerja atau gimana Bun? Jadi saya pulang kerja. Biasanya home sharing kalau ngundang saya itu jam 8 malam. Jam 8 malam itu biasanya ngobrol. Itu biasanya kalau home sharing itu kita ada calmit ya, ada calon mitra baru, itu kita jelaskan 1 jam 1,5 jam itu sampai closing gitu ya. Nah sisanya itu kan masih mitra-mitra, nah itu kita ngobrol, kita sharing tentang bagaimana memprospek, bagaimana sebar brosur, dan kita sering rame-rame sebar brosurnya, karena kalau sendiri itu kadang kan mitra baru masih malu ya. Jadi mesti didampingi beberapa orang, satu mobil berapa orang, kita cari tempat sasaran di mana ada agenda home sharing, di situ kita akan sebar brosur H-1-nya. Bun, bagaimana cara meyakinkan orang di sekitar kita agar ikut jadi mitra? Nah, untuk meyakinkan orang, kita kuasai ilmunya dulu. Kita kuasai marketing plan-nya dulu. Karena begitu kita menguasai marketing plan, kita akan pede menjelaskannya. Kalau kita menjelaskannya itu yakin, antusias, ada semangat, itu yang dijelaskan pasti closing kok. Jadi untuk closing itu closingkan diri kita dulu. Kalau kita sudah bisa closingkan diri kita, closing orang insya Allah lebih mudah. Orang closing itu karena yakin. Yakin dengan siapa? Satu, dengan marketing plan. Bisa jadi marketing plan belum paham, tapi yakin dengan orang yang menjelaskan gitu. Bunda, duplikasi mentor ada trik lain nggak buat meyakinkan calon mitra? Selain kita duplikasi mentor, ada.
Jadi bisa jadi untuk meyakinkan orang pada saat kita menjelaskan, duplikasi mentor itu penting. Tapi duplikasi dari kita sendiri, testimoni dari kita sendiri itu jauh lebih penting. Misalkan nih, kan tidak harus kita menunjukkan dapat motor mobilnya. Pada saat kita pernah closing, kita pernah dapat komisi, itu bisa menjadi senjata untuk kita bisa meyakinkan orang. Atau dengan produk kita, atau dengan komunitas kita, gitu. Seperti itu. Assalamualaikum, Bun mau tanya berapa orang yang harus diprospek dalam 1 hari? Nggak ada hitungannya. Hari ini saja, tadi saya sudah tiktokan, berapa banyak tuh orang. Saya tadi waktu di kantor sempat di masjid. Saya nawar-nawarin. Saya nggak pernah ngitung berapa banyak orang yang saya prospek dalam 1 hari. Tapi saya meyakini semakin banyak saya prospek, maka semakin banyak potensi orang gabung dengan saya. Nah, kalau dari online nih, kalau saya biasanya main online itu karena saya nggak pinter banget dan waktu saya tidak terlalu banyak. Biasanya kalau saya dari TikTok, dari Facebook, itu kalau mereka hubungi saya japri, saya pakai suara. Saya pakai suara saya, atau kalau tidak saya minta waktu untuk bisa telepon. Jadi saya tidak pernah main chat WA ya, kelamaan, habis waktu. Jadi saya biasanya langsung telepon untuk menjelaskan, saya langsung closing. Tapi kalau tidak, saya arahkan mengikuti Zoom. Nah, begitu ada Zoom, saya undang, saya lihat masuk Zoom nggak dia. Begitu dia masuk Zoom, Zoom selesai, itu langsung saya follow up. Nggak nunggu lama, kalau nunggu lama sudah lupa. Gitu. Magic word apa yang sering Bunda gunakan untuk membuka pembicaraan dengan prospek customer secara offline? Kalau ilmu sudah banyak, tapi belum berhasil dipraktekkan. Nah, jadi begini, kalau saya dapat orang dari online, itu biasa saya cuma tanya. Kan begitu orang menghubungi saya, dia pasti nyebutkan nama sama kota. Nah, itu biasa saya langsung telepon. Saya telepon, kata-kata mancing saya begini. Kak, saat ini kakak lagi jalankan apa? Dan kakak menghubungi saya itu untuk di solusi lunas hutang atau tambah penghasilan. Itu yang saya tanyakan, mancingnya. Kalau dia ngomong solusi lunas hutang, maka saya gencarkan di cara. Tapi kalau dia ingin dapat penghasilan, itu saya masukkan grup, karena di situ saya akan jelaskan sistemnya, cara bergabung, macam-macam. Kalau orang punya utang, biasanya langsung saya telepon, saya jelaskan. Nah itu. Kalau misalkan dia belum yakin gitu ya, belum yakin, saya masukkan di kolam prospek saya, di grup kolam prospek. Nah, di situ saya sering memberikan video-video motivasi kayak gitu. Apa yang Bunda lakukan di saat tim hancur dan kondisi mitra bingung harus memilih? Trik apa yang ada Bunda lakukan? Di saat tim saya hancur, saya melakukan meyakinkan mereka. Kita ini komandan, ya. Kita ini jenderal perang. Kalau tim kita habis, jenderalnya jangan ikut habis, tapi jenderalnya bergerak untuk membangun pasukan baru. Karena rata-rata yang pindah juga mitra-mitra yang nggak keren-keren banget. Terus kedua, pada saat kita masih punya mitra yang gabung di bisnis lain, itu saya langsung keluarin dari grup. Awal-awal tidak saya keluarin, tapi akhirnya hancur bener gitu. Begitu saya keluarin, tapi saya sapa, mohon maaf ya, tak keluarin, kamu jalanin bisnis ini ya, gitu. Begitu dia, iya Bunda, itu saya langsung ngomong, kamu sudah paham? Kalau kamu sudah paham silakan, semoga sukses. Kalau belum paham, yuk kita ngobrol. Nah begitu aku dikasih peluang untuk ngobrol, saya jelasin, dan alhamdulillah balik. Rata-rata mereka cuma FOMO aja, ikut-ikutan. Seperti itu. Jadi trik yang saya lakukan adalah menjelaskan, mensosialisasikan bagaimana PT BES ini, kekuatannya seperti apa. Dan saya mengilustrasikan begini, pada saat kita di PT BES, semua orang mengakui bahwa PT BES adalah perusahaan the best, dengan produk yang the best. Posisi the best artinya diakui semua MLM. Kita di atas. Nah, MLM yang lain itu di bawah kita. Nah, ini ada perusahaan baru yang baru muncul, belum merangkak ke atas. Ibaratnya di atas kita sudah naik mobil Mercy, tunggangannya enak, hasilnya nyata.
Kok kita mau turun ikut oplet? Kok mau turun kita ikut angkot? Nah, ilustrasinya seperti itulah. Saya fresh graduate, orang tua berharap saya bisa menjadi PNS, melihat Bunda seorang PNS aktif, minta masukan dari Bunda, apakah saya perlu menutup diri dari ikhtiar menjadi PNS, fokus ke brilian saja, atau mengusahakan keduanya, menurut pengalaman Bunda, apakah dengan menjadi PNS mengganggu perkembangan bisnis? Oh enggak banget. Justru dengan seragam PNS ini menjadikan saya punya value lebih, gitu. PNS itu kan terikat waktunya, dan gajinya nggak gede. Maka dengan menjalankan usaha ini, walaupun saya PNS, selama saya bisa mengatur waktu saya bisa jalankan dan fokus di Brilian, kenapa enggak? Dan luar biasanya ternyata hasil di Brilian jauh-jauh lebih besar dibanding penghasilan saya di PNS. Bukan merendahkan PNS-nya. Ya, mungkin jadi PNS itu kebanggaan buat orang tua kita, ya, status. Tetapi kalau masalah uang, kita bisa kombinasikan gitu. PNS di jalan untuk kita cari uang, tapi untuk kaya belum gitu. Nggak masalah PNS. Kalau di WA sudah dikirim pancingan, telepon, video, tapi banyak nggak respon. Kenapa? Karena ibu cuma kirim-kirim video, kirim-kirim tulisan, kirim-kirim gambar. Tidak ada interaksi. Nah, kalau saya pakai suara. Suara itu ada rohnya. Jangan tulisan. Jadi saya sering komunikasi itu suara, voice note. Karena di suara itu kita bisa menekankan kalimat-kalimat yang kita mau masukkan ke dia. Kalau saya misalkan di prospek orang tuh, terus saya dikirim marketing plan, suruh bayar mikirin sendiri, saya dikirim video-video orang yang sukses, saya kurang menarik. Malah kadang-kadang karena kurang yakin. Ya jadi kirimnya jangan berondongan. Jadi kasih video, kasih jeda, kasih suara gitu. Dikombinasi video, suara, sama kata-kata. Bagaimana nyemangati mitra yang sudah lama tidur? Kalau saya, intinya saya menjalankan usaha saya fokus sama yang aktif. Saya fokus sama mitra baru yang mau bertumbuh. Mitra lama bukan berarti nggak diurus gitu. Kita bangunkan, kita motivasi di grup, kita japri, kita sapa, kita tunjukkan poinnya bertumbuh, ya. Karena semangat yang paling besar adalah semangat mitra-mitra baru. Fokus 70% di mitra baru, 30% untuk menyemangati mitra lama. Karena kalau mitra-mitra lama disemangati, nggak gerak-gerak, nggak bangun-bangun, kita fokus di situ, energi kita habis. Ibarat sebuah mobil, ya kan, ada mesinnya, ada bensinnya, di starter nggak gerak, ya udah. Gitu, fokus sama mitra-mitra baru. Jadi, teman-teman mesti harus bisa menyponsori. Karena dengan kita menyponsori, kita punya mitra baru, kita gerakkan mitra barunya, kita yakinkan, kita kasih ilmu, diajari duplikasi, insya Allah gaspol. Mitra lama tetap dibina, jangan dibinasakan, oke? Mitra lama tetap dibina, tapi mitra baru tetap digaspol. Gitu. Masya Allah, Bunda terbaik. Enggak juga. Penyampaiannya sangat bagus. Saya orangnya nggak bisa mengatur kata-kata yang bagus. Saya ngomongnya lugas seperti ini karena saya bukan orang yang teoritis. Saya orangnya pelaku. Saya jalankan 9 tahun di usaha ini karena saya melakukan. Gitu. Kita sudah naik Mercy kok turun naik angkot. Nah ini cerdas nih. Kalau orang-orang yang gabung di sana berarti mereka nggak cerdas. Kalau cerdas nggak akan gabung. Ya mesti semangat. Orang mau sukses, mau bahagiakin pasangan, mau bahagiakin orang tua, mau bahagiakin anak, mesti harus semangat. Nggak boleh kendor semangatnya. Jangan semangat di awal, begitu kena benturan, loyo, hilang. Semangatnya dijaga. Semangatnya mesti konstan. Saya itu dari awal semangat sampai sekarang saya masih semangat. Kalau saya loyo, saya cari obat. Siapa obatnya? Orang yang ngerti tentang ilmunya. Orang yang bisa diajak diskusi, orang yang bisa membangun semangat kita. Seperti itu. Bunda, kata-kata terakhir nih buat teman-teman yang sedang menjalankan usaha ini di Zoom hari ini ya. Motivasi buat teman-teman semua biar gaspol di bisnis ini, Bun.
Nah, teman-teman, untuk gaspol di bisnis ini tadi saya katakan di awal adalah yakin. Yakin dengan dirinya sendiri, yakin dengan perusahaan, yakin dengan produknya, dan jaga semangatnya. Mitramu adalah kunci suksesmu. Maka sukseskan mitramu, engkau akan sukses. Jangan buat mitramu kecewa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, di bisnis ini kita tidak bisa bekerja sendiri, nggak bisa. Industri networking seperti ini memang harus dikerjakan bersama-sama. Mitra baru butuh bimbingan leader yang senior. Leader senior butuh mitra yang baru juga. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kalau Anda mau sukses di sebuah industri networking, patokannya adalah yang pertama, pastikan perusahaannya kuat. Yang kedua, pastikan ada support sistemnya. Yang ketiga, pastikan Anda berada di bawah bimbingan leader yang kompeten. Yuk bergabung dengan saya di komunitas Kabisa. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa hubungi kami di nomor 0813 5751 7981. Saya sebagai mentor, insya Allah akan selalu mendampingi Anda, mementorin Anda sampai Anda berhasil di bisnis ini.